Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita mau kembali beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami pagi ini berdoa untuk mengucap syukur. Pagi ini kita mau beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Ya Bapa, kuasa-Mu menyertai kami dan berikanlah hati kami dan pikiran kami terbuka untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus pimpin hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu, bibir hamba-Mu. Beri kuasa pada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Perkataan yang hamba-Mu keluar dari mulut adalah berasal dari-Mu, bukan dari manusia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema kita, Yesus sumber kesembuhan sejati. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 selambinya. Ayat ketiga. Dan di selambi-selambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncang air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat ke-10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi,
supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang mencari kesembuhan dari masalah fisik, jiwa, batin, mungkin pemulihan ekonomi, keluarga, bahkan rohani. Tetapi tidak semua datang pada sumber yang sejati. Ini menunjukkan bahwa kesembuhan sejati bukan dari sistem, bukan dari tradisi, bukan dari tempat tertentu, melainkan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia mempunyai otoritas atas sakit penyakit kita. Dia mempunyai otoritas atas hukum Sabat. Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menjabarkan dari ayat demi ayat. Ayat pertama, Yesus pergi ke Yerusalem untuk suatu perayaan. Yesus pergi ke Yerusalem bukan hanya untuk ibadah, tetapi untuk melayani. Dia selalu hadir di tempat di mana-mana ada jiwa-jiwa yang membutuhkan anugerah. Maka dari itu, hadir dalam ibadah itu penting sekali. Tapi hadir untuk melayani lebih mulia dari sekedar hadir sebagai rutinitas dalam ibadah. Saudara kasih Tuhan, di ayat kedua dan tiga, di kolam Bethesda banyak orang sakit. Bethesda berarti rumah kasih karunia. Ironis, tempat ini menjadi rumah penderitaan. Banyak orang lumpuh, banyak orang buta, banyak orang timpang, melambangkan kondisi rohani manusia. Banyak orang melihat tetapi tidak mengerti. Itu artinya buta rohani. Banyak orang berjalan tetapi tidak menuju kebenaran. Itu namanya lumpuh rohani. Banyak orang berharap mujizat tanpa mengenal Tuhan adalah sumber sejati yang akan bisa melakukan mujizat. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita banyak orang datang ke gereja, tapi tidak semua mengenal Yesus. Jangan hanya datang ke tempat di mana untuk terima berkat, tetapi datanglah kepada sumber yang memberikan berkat. Saudara-saudara kasih Tuhan, di ayat 5-7, orang sakit itu 38 tahun. 38 tahun adalah hampir seumur hidup seseorang dalam budaya saat itu. Ini menunjukkan kondisi kronis, harapan seakan mati. Sistem manusia gagal untuk menolongnya. Tuhan tidak ada yang menurunkan. Lalu dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. Dia menaruhkan harapan pada metode, bukan pada Tuhan. Ia berkata, tidak ada orang. Padahal Sang Allah, Tuhan hadir di hadapannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang berkata, tidak ada mantu saya, sekarang aku sangat susah. Sekarang aku di dalam penjara, tidak ada orang bisa bantu saya karena aku di dalam kesulitan dan tidak ada nolong saya. Tidak ada orang bantu saya, sekarang aku sangat kesulitan keuangan. Tidak ada bantu saya, sekarang aku dalam keadaan sangat menderita. Tidak ada kesempatan buat saya, tidak ada jalan buat saya. Itu selalu banyak orang berkata demikian. Sementara Yesus berkata, akulah jalannya. Kenapa kita tidak datang kepada Yesus? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu adalah terang Tuhan yang ada di hadapan kita. Kenapa kita berteriak-teriak minta bantuan kepada orang? Kenapa kita tidak datang kepada Yesus? Karena dia jalan satu-satunya yang akan membawa kita terbebas daripada penderitaan ini. Saudara kasih Tuhan, orang sering merasa nyaman dalam kondisi lama. Ada orang sakit, gagal, jatuh dalam dosa, tapi sudah merasa nyaman. Memang hidup saya begini, saya tidak bisa berubah. Itu sudah nasib saya. Seperti orang lumpuh di Bethesda, dia tidak langsung bilang, ya Tuhan, saya mau sembuh. Dia malah menceritakan alasannya. Tidak ada orang yang bantu saya untuk bawa saya ke kolam. Saudara, pesan yang dapat kita sampaikan hari ini, sebelum Tuhan ubahkan keadaan saudara-saudari, Tuhan ubahkan kemauan hati kita. Saudara, kalau Tuhan tanya pada saudara pada hari ini, maukah saya tolong saudara? Maukah saya sembuh saudara?
Maukah saya pulih saudara? Saudara harus jawab, mau. Karena di dalam Tuhan. Karena Tuhan bisa lakukan semuanya. Tidak ada yang tidak bisa. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di ayat 6, Yesus melihat dan tahu. Kata Yesus melihat. Dia melihat orang yang lumpuh 38 tahun. Dia tahu siapakah orang lumpuh itu. Yesus peduli dan dia datang menghampiri. Sebenarnya orang itu mencari dia. Ini Yesus yang mencari orang lumpuh yang 38 tahun. Ini Yesus yang mencari orang lumpuh 38 tahun. Bukan dia yang datang kepada Yesus. Inilah kasih karunia. Allah datang mencari manusia. Bukan manusia mencari Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan ayat 6 ini ada pertanyaan Yesus kepada orang lumpuh itu. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini menggugah hati orang lumpuh 38 tahun. Di dalam pikirannya, apakah engkau benar-benar ingin aku pulih? Atau saya sudah nyaman dalam kondisi lama saya? Atau saya sudah menikmati simpati orang? Banyak orang ingin diubah hidupnya, tapi tidak mau berubah. Nah saudara, apa bedanya dengan orang lumpuh 30 tahun? Ketika ditanya mau kau sembuh, begitu banyak pertanyaannya. Mungkin kamu mau nolong saya, bantu saya, angkat saya ke kolam itu. Ya, mungkin engkau mau nolong saya, membiayai saya untuk ke Sinsai, untuk berobat. Atau ke aku peruntuk. Bermacam-macam pikiran. Saudara, pertanyaan Yesus sangat sederhana. Maukah engkau sembuh? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan contoh. Ya, saudara. Di dalam Yesus selalu datang untuk menyembuhkan seseorang. Yang pertama, orang tidak beriman. Dibantu orang beriman. Seperti orang lumpuh yang di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, di mana orang lumpuh yang tidak berdaya diangkat oleh 4 orang membuka genteng turun di hadapan Yesus. Yang kedua, orang yang beriman dan datang cari Yesus, yaitu perempuan perdarahan yang 12 tahun, dia cari terus untuk kejar Yesus. Dia cari terus untuk menemui Yesus. Karena dia percaya dengan imannya, asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Yang ketiga, orang yang tidak beriman dicari Yesus. Ya inilah orang lumpuh yang 38 tahun. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di ayat 8. Perintah Yesus dengan perkataan Yesus yang sangat sederhana. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lah 3 kali. Itu ada perintah. Bangun. Yesus memberikan 3 perintah rohani. Bangun, tinggalkan fasilitas rohani. Angkatlah tilammu, tinggalkan tempat kenyamanan lama. Jangan kembali di masa lalu. Berjalanlah, melangkah menuju hidup baru. Saudara-saudara kasih Tuhan, kesembuhan sejati selalu menghasilkan pertobatan dan perubahan hidup. Saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh kepada saudara. Orang lebih percaya segala metode manusia daripada Tuhan. Ada orang berkata, kalau saya sudah ikut seminar motivasi dan ikut pelayanan, ikut ibadah, pasti saya akan berubah. Ada orang berkata, kalau saya ikut terapi dan segala cara, pasti saya sembuh. Ada orang juga berkata, kalau saya punya koneksi kuat, pasti saya akan usaha saya berhasil. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam doa. Kalau saya hari ini, Tuhan sangat berarti buat saya, pasti saya berhasil. Kalau hari ini Tuhan ada di sisi saya, pasti saya sembuh. Kalau hari ini Tuhan mengasihi saya, pasti saya sembuh. Kalau hari ini saya punya relasi dengan Tuhan yang dekat, pasti saya berhasil. Orang jarang ngomong gitu. Yang ngomong adalah, kalau saya ikut ini, kalau saya ikut ini, kalau saya punya ini. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, pesan yang kita mau ambil, manusia sering percaya prosedur. Tapi rupa pribadi dia dikendalikan yang punya kuasa langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Dunia punya cara, tapi hanya Kristus yang punya kuasa untuk melakukan semua ini. Karena dia pencipta dan dia yang menciptakan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat ke-9, seketika sembuh. Yesus tidak memakai air kolam. Dia memakai otoritas firman-Nya. Kesembuhan orang lumpuh yang 38 tahun ini seketika dan total.
Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Menunjukkan bahwa Tuhan yang punya kuasa. Bukan kolam. Tapi Tuhanlah yang punya otoritas, punya kuasa melalui firman-Nya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 10 sampai 13. Reaksi orang Farisi. Mereka berkata, hari ini hari Sabat. Tidak boleh engkau mengangkat tilammu. Harusnya mereka bersuka cita atas mujizat terjadi. Tapi mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Yesus tidak membatalkan Sabat, tetapi dia meluluskan maknanya untuk supaya hari Sabat untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, pesan yang kita bisa ambil hari ini adalah jangan sibuk menilai kelakuan orang sampai lupa melihat pekerjaan Tuhan yang harusnya dipermuliakan dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 14, Yesus bertemu lagi di bait Allah. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Fisiknya sembuh, tapi Yesus fokus pada kesembuhan rohani. Penderitaan terbesar bukan sakit tubuh, tetapi dosa. Kesembuhan tubuh tanpa pertobatan hanya sementara. Saudara kasih Tuhan, kesembuhan tidak diikuti dengan perubahan hidup, maka itu tidak ada artinya. Orang lumpuh 38 tahun sudah sembuh, tapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan pulihkan hubungan kita. Tapi kita kembali ke kebiasaan lama kita. Nggak ada perubahan. Tuhan berikan pekerjaan. Tapi kemudian kita jauh dari Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan. Tapi kita tetap hidup tanpa pertobatan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Kesembuhan bukan tujuan. Pertobatan. Kekudusan. Itulah tujuan yang Tuhan mau kita selalu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kesimpulan khotbah pada hari ini, di pada Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 14, kesembuhan sejati datang dari Kristus, bukan sistem, metode. Kolam Bethesda tidak bisa sembuhkan semua orang. Yesus bisa memulihkan setiap orang. Anugerah mendahului iman. Yesus mendekat lebih dahulu. Kasih karunia Allah jauh lebih cepat daripada langkah manusia menuju ke Dia. Pertobatan adalah bagian dari pemulihan. Yesus ingin bukan hanya tubuh kita sehat, tapi jiwa kita juga diselamatkan. Hati legalistis tidak mengenal Allah. Yang legius bisa lebih dekat dengan aturan daripada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang harus kita lakukan sekarang adalah jangan hanya cari mujizat, carilah Tuhan yang memiliki mujizat. Tinggalkan pola hidup lama setelah disembuhkan Tuhan. Nikmatilah Sabat sebagai waktu pemulihan rohani. Tuhan melihat kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan peduli semua keadaan kita. Tuhan sangat sayang saudara-saudari. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu mengajar kami. Kesembuhan sejati adalah kita harus selalu mengakui dan kita harus selalu mendengarkan perkataan firman Tuhan. Tidak dengan logika kita berpikir, tapi Tuhan mau kita beriman kepada Dia. Sehingga apa yang kita kerjakan selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita selalu memuliakan Dia. Dalam kondisi apapun dalam keadaan kita. Mau sakit penyakit, mau ekonomi keuangan, mau segala masalah rumah tangga, mau masalah semua masalah. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan bisa pulihkan kita. Karena Dia sumber kesembuhan sejati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebelum saya tutup khotbah ini, saudara bisa melihat seorang yang sakit penyakit yang cukup parah disembuhkan Tuhan melalui dia beriman kepada Tuhan. Silakan saudara melihat cuplikan ini. Shalom, perkenalkan nama saya Aris Juwono. Saya memiliki penyakit kanker ganas usus besar stadium 4 dan sudah dianjurkan untuk pengobatan secara kemoterapi dan radioterapi. Kemo dijalankan selama banyak 12 kali kemo dan radioterapi 33 kali.
setelah menjalani kemo beberapa kali, muncul penyakit yang lain yaitu jantung tersumbat. Kemudian saya sempat henti jantung, atau dalam istilah kedokteran ya saya sudah dinyatakan meninggal selama 2 menit. Kemudian dapat pertolongan dipacu dengan alat pacu jantung, saya bisa kembali dan saya mengalami mujizat yang luar biasa sekali. Kemudian saya bisa normal kembali. Kemudian saya menjalani pengobatan rutin kemoterapi lagi. Lalu setelah ambil pengobatan saya juga berdoa, kemudian ikut persetujuan doa seperti di sini Pak Pendeta Esen yang ngadakan, kemudian didoakan Pak Esen. Setelah saya didoakan oleh Pendeta Esen dan mujizat terjadi. Kanker saya dinyatakan bersih. Dari 1 tahun saya mengalami penyakit ini, Desember awal kemarin oleh dokter dinyatakan sudah bersih. Tuhan pakai Pendeta Esen untuk mendoakan saya sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara sudah mendengar firman Tuhan dan saudara sudah melihat kesaksian. Bagaimana dengan saudara? Marilah kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita mengandalkan Tuhan karena Dia sumber kesembuhan sejati. Tuhan Yesus memberkati.